Pernahkah kamu duduk diam di tepi jalan, melihat kota yang mulai hidup di pagi hari? Orang-orang berlalu, tergesa dengan urusannya masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk itu, kadang hati kita juga ikut ramai, marah karena hal kecil, tersinggung oleh ucapan orang lain, dan tanpa sadar kita ingin membalas. Tapi, apakah amarah membuat kita lebih kuat, atau justru menjauhkan kita dari kedamaian yang sebenarnya? Setiap manusia pasti pernah marah. Rasa marah muncul ketika hati tersakiti, ketika keadilan terasa hilang, atau ketika ego tersentuh. Namun, marah yang tidak terkendali seringkali membawa kita pada perkelahian, pada kata-kata yang menyakitkan, dan pada penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat. Rasulullah SAW bersabda, "Orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya ketika ia marah." Hadis ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari fisik, tapi dari kemampuan menundukkan ego dan hawa nafsu. Karena sesungguhnya melawan orang lain itu mudah, tapi melawan diri sendiri adalah perjuangan yang paling berat. Perkelahian tidak hanya terjadi di jalanan atau di depan mata. Perkelahian bisa muncul di dalam rumah, di tempat kerja, di sekolah, bahkan hati kita sendiri. Seseorang bisa saja tampak tenang dari luar, tapi di dalam hatinya sedang berperang dengan rasa marah, dendam, dan keinginan untuk membalas. Padahal tidak ada satupun kebaikan yang lahir dari amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menjadi penegasan bahwa menahan amarah bukan hanya soal akhlak, tetapi juga tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Setiap kali kita menahan diri dari emosi, kita sedang mendekatkan diri kepada cinta Allah. Ketika seseorang memilih untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, ia sebenarnya sedang menang, bukan kalah. Karena yang ia kalahkan adalah hawa nafsunya sendiri. Menjauhi perkelahian bukan berarti pengecut. Justru itu bukti bahwa kita lebih memilih kedamaian daripada permusuhan, ketenangan daripada kerusuhan. Banyak orang mengira bahwa dengan membalas, harga dirinya akan terjaga. Padahal harga diri sejati terletak pada kemampuan menjaga lisan dan perbuatan. Membalas hanya memuaskan ego sesaat, tapi meninggalkan luka yang bisa bertahan lama. Sebaliknya, menahan diri mungkin terasa berat, tetapi hasilnya adalah ketenangan dan kemuliaan. Bayangkan ketika seseorang memancing amarahmu, tapi kamu memilih diam, mungkin orang lain akan menganggapmu lemah, tapi di sisi Allah, kamu sedang dimuliakan. Karena kamu telah menahan sesuatu yang ingin keluar. Kamu telah memenangkan peperangan batin yang tidak semua orang mampu memenangkannya. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, itu tanda kedewasaan iman. Menjauhi perkelahian berarti menjaga hati dari kebencian, menjaga lisan dari ucapan buruk, dan menjaga tangan dari perbuatan dosa. Ketika kita mampu menahan diri, kita sedang melindungi diri dari kerugian yang lebih besar. Berapa banyak orang yang akhirnya menyesal setelah berkelahi, setelah marah, setelah berkata kasar. Semua itu tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Tapi kesabaran, walau terasa berat di awal, selalu berakhir dengan kebaikan. Sabar itu tidak berarti kita diam terhadap kezaliman, tapi berarti kita bijak dalam menanganinya. Kita boleh marah karena sesuatu yang salah, tapi jangan sampai amarah itu menguasai kita hingga melupakan adab dan akhlak. Islam tidak melarang kita marah, tapi Islam mengajarkan bagaimana mengendalikannya. Rasulullah SAW ketika marah tidak pernah berteriak, tidak pernah mencaci maki, dan tidak pernah melampiaskan emosinya dengan kekerasan. Beliau menundukkan diri, diam sejenak, lalu menenangkan hati dengan zikir. Ada cara sederhana untuk menahan amarah. Pertama, diamlah ketika sedang marah. Kedua, jika sedang berdiri, maka duduklah. Dan jika sedang duduk, maka berbaringlah. Ketiga, berwudulah. Air wudu dapat menyejukkan hati yang panas, karena marah itu berasal dari api setan. Langkah sederhana ini bisa menyelamatkan kita dari dosa dan penyesalan yang lebih besar. Jangan biarkan amarah menguasaimu, karena sekali kita biarkan, ia akan tumbuh dan membakar segalanya.
hubungan, persaudaraan, bahkan iman di hati. Setan akan selalu berusaha meniupkan api kecil agar kita terjerumus dalam perkelahian. Tapi seorang mukmin sejati tidak mudah terbakar oleh provokasi. Ia tahu kapan harus menahan dan kapan harus melangkah pergi. Menahan amarah bukan berarti kita tidak punya perasaan. Menahan amarah berarti kita memilih untuk tidak diperbudak oleh perasaan. Kita mengontrol emosi agar tidak menyakiti orang lain dan diri sendiri. Itulah bentuk kecerdasan hati, emotional intelligence dalam pandangan Islam. Dan orang yang mampu seperti itu akan selalu lebih damai, lebih sabar, dan lebih disayangi oleh Allah. Ketika kita memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, itu bukan berarti kita lemah. Itu karena kita sadar bahwa amarah tidak akan mengubah masa lalu. Hanya maaf yang bisa menyembuhkan luka, dan hanya sabar yang bisa membawa ketenangan. Ingatlah, setiap kebaikan yang kamu tahan agar tidak berubah menjadi keburukan, Allah mencatatnya sebagai pahala besar. Maka jauhilah perkelahian, bukan karena kita takut kalah, tapi karena kita tahu kemenangan sejati ada pada hati yang tenang. Orang yang sabar tidak kehilangan harga diri, ia justru meninggikan dirinya di mata Allah. Tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mampu menahan diri di saat marah. Hidup ini singkat, jangan biarkan waktumu habis hanya untuk bertengkar dan membalas dendam. Isi hidupmu dengan doa, dengan amal, dengan kasih sayang. Kalaupun kamu disakiti, biarkanlah Allah yang membalas. Karena keadilan dari Allah jauh lebih sempurna daripada pembalasan dari manusia. Tenanglah, setiap kali kamu menahan amarah, surga sedang menunggumu. Setiap kali kamu memilih diam daripada berkelahi, malaikat mencatat kebaikan atas namamu. Dan setiap kali kamu memaafkan, Allah membalas dengan cintanya yang tak terhingga. Ingatlah, kuat bukan berarti harus menang dalam pertengkaran. Kuat berarti mampu mengalahkan diri sendiri, karena tenang itu lebih mulia daripada menang.